Iya, puji Tuhan ya, kita ada di satu gereja yang menuntun saudara memasuki tahun yang baru dengan sebuah tema bahwa tahun inilah tahun tuaian yang besar. Siapa dulu yang percaya? Ya, karena kalau saudara nggak percaya percuma, itu tidak akan terjadi. Karena janji Tuhan hanya terjadi bagi setiap mereka yang mau percaya. Bapak Ibu, saya pengen kita sama-sama melihat firman Tuhan, buka bersama dalam Yesaya 43. Yesaya 43 firman Tuhan berkata, kita buka Yesaya 43 ayat yang ke-10. Ya. Baca bersama ayat 10, 11. Ya, dan sampai ayat yang ke-13. 10 sampai 13. Enggak usah diiringi, nanti saya nangis loh. Ya, kita baca bersama, saya baca saudara mulai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kamu inilah apa? Saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya apa? Kamu tahu dan Bapak Ibu, jangan malas baca firman. Tolong baca sama-sama saya. Kalau saya suruh baca, baca. Amin. Saya tahu nih banyak jemaat yang jarang baca Alkitab. Jadi di gereja harus baca Alkitab. Ya, kita ulangi ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Bapak Ibu, ayat ini ditulis ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka dibuang akibat dosa. Kita semua tahu siklus dari bangsa Israel: berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan. Berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi. Setelah dipulihkan, apalagi berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi. Ada di sini yang begitu? Banyak ya orang Kristen begitu ya. Udah disertai Tuhan bikin dosa. Nanti kalau sudah bikin dosa dihukum. Kalau sudah dihukum datang bertobat lagi minta ampun. Ini namanya saus tomat. Ya, sukanya tobat dan kumat. Bilang kanan kirimu, jangan saus tomat kau. Ya, karena banyak orang Kristen saus tomat. Ya, sukanya ya tobat dan kumat. Tapi di sini tidak ada. Nanti kalau kamu begitu terus, nanti kamu itu cuma seperti bangsa Israel yang terus berputar sehingga hidupnya tidak pernah ada perubahan. Terlalu banyak orang Kristen yang membayar harga yang seharusnya dia tidak bayar kalau dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh melakukan firman. Saya banyak melihat banyak orang Kristen menghabiskan waktu, tenaganya cuma untuk bayar harga yang seharusnya tidak dia bayar. Yang muda-muda di sini, kau jangan salah menikah. Amin. Ini yang muda nggak ada amin, malah ibu-ibu yang tua-tua yang sudah menikah. Amin, amin, amin. Semangat sekali nih ibu-ibu ya. Jangan-jangan curhat ya Bu ya. Ibu-ibunya amin karena itu saya banget Bu. Saya dulu salah pilih jodoh. Ya.
Jangan kau salah menikah. Nanti waktu hidupmu itu cuma habis kau pakai untuk bayar harga yang seharusnya tidak kau bayar. Orang kalau salah nikah tuh bayar harganya mahal saudara. Dan seumur hidup. Makanya jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek. Nanti kalau sudah kawin baru butalah kau. Karena kau sudah tidak bisa bikin apa-apa kalau sudah nikah, ya sudah tutup mata saja. Makanya selama masih dikasih waktu untuk memilih, pakai hikmat Tuhan, melihat dengan mata, pakai hati untuk menimbang, yang terutama punya firman Tuhan dalam hati. Supaya kau tidak bayar harga yang seharusnya tidak kau bayar. Ada begitu banyak orang melakukan kesalahan, yang harusnya dia itu nggak tanggung, tapi ya itu banyak orang bayar utang. Ya, yang seharusnya tidak begitu, tapi akhirnya jadi begitu. Coba dulu kalau aku nggak begitu. Bapak Ibu, firman ini berkata Tuhan bilang kamu itu saksiku. Bangsa Israel dihukum dalam pembuangan di Babel, tapi waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka. Lalu Tuhan berkeinginan untuk menebus mereka, menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka ya daripada pembuangan di Babel itu. Lalu firman Tuhan datang lewat Nabi Yesaya. Tuhan suruh sampaikan kepada mereka, kamu ini saksiku, demikianlah firman Tuhan. Berapa banyak di sini yang merasa bahwa kau itu adalah saksi Kristus? Angkat tangan. Ya, yang lain ini saksinya siapa? Yang tidak angkat tangan ini saksinya siapa ini? Saudara, orang itu kalau dipanggil jadi saksi di pengadilan, berarti dia itu tahu, dia melihat, dia mengalami sebuah kejadian. Kenapa kita disebut saksi Kristus? Karena kita mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan, dan ya aku kenal banget sama Tuhan, makanya kita disebut saksi. Nggak ada orang jadi saksi ditanya, kamu tahu nggak di pengadilan ini jadi saksi? Kamu tahu nggak itu perkaranya? Perkara apa? Yang itu kejadian waktu malam itu ada apa? Itu ada orang yang dibunuh. Siapa yang dibunuh? Ada saksi dipanggil model begini? Nggak banyak orang Kristen tuh model begini nih sekarang. Kamu kenal Yesus? Ya tahu. Yang foto-fotonya itu ada kan? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Ya saya tahunya kalau hari Minggu di gereja itu Yesus tuh rambutnya gondrong. Ya cuma ya pakai jubah gitu, tapi saya nggak tahu. Bapak Ibu, tadi saya berkunjung ke rumah doa Balikpapan. Saudara bersyukur loh. Saya upload di Instagram, semua orang bilang, ih keren banget Bu, banyak orang menginginkan ada bukit doa seperti yang ada di Balikpapan ini loh. Kau jangan cuma tepuk tangan. Saya mau tanya yang duduk di sini yang sudah pergi ke sana berapa banyak? Yang sudah pergi ke sana. Saya sudah 2 kali atau 3 kali ke sana. Setiap kali ke sini saya pasti ke sana loh. Angkat tangan yang sudah pergi ke sana. Yang sudah nyumbang. Jangan turun tangan, yang sudah nyumbang, cepat. Pret. Iya, ini banyak orang Kristen memang begitu. Maunya gratis aja, Bu. Tadi saya pergi ke sana, saya diceritain Bapak Gembala. Kita lagi makan, terus Pak Gembala bilang, Bu ada fenomena ternyata di rumah doa itu. Kalau kita masuk di bukit di dalam Bait Salomo, saudara sudah pernah pergi ke sana, tahu nggak Bait Salomo itu? Yang mana? Yang emas ya. Itu kata Pak Gembala di sana ada fenomena Bu. Ya kalau sore itu kayaknya jam 3 itu ada bayangan salib 3 di lantai. Saya dikasih lihat fotonya. Orang foto di situ benar ada salib 3 saudara. Dan itu memang jam 3. Dan 3 lagi salibnya. Jadi waktu Pak Gembala cerita gitu saya lagi makan. Pak berdiri sekarang cepat selesai kita pergi lihat. Ini sudah mau jam 3 ini. Ya saya pengen buktikan toh saudara. Karena aneh loh itu di foto ada salib 3 loh. Dan jam 3.
Kita cepat-cepat ke sana saudara, sampai mobilnya parkir hampir dekat baitnya Salomo tadi. Tapi sudah jam 3 lebih. Lalu ada imam besar yang jaga di situ. Siapa itu imam besar penjaga di situ ya? Dia bilang, ya Bu telat tadi baru saja nih saya foto nih barusan saya di sini tadi ada salib 3 muncul. Padahal saya lihat kotak-kotakan itu nggak ada salib, nggak ada bentuknya salib, tapi bisa itu bayangan matahari masuk ke kotak itu, kepantul ke tembok lalu membentuk 3 salib. Itu ajaib loh saudara. Besok saya mau pergi lagi jam 3. Saudara nggak usah pergi ya, nanti rame. Nggak usah, saya ajak. Ya itu ajaib loh saudara. Kok yo pas loh Tuhan Yesus mati disalib pada jam 3 loh. Itu cuma jam 3 kata imam besar yang jaga di situ. Dia bilang, Bu ini cuma kalau jam 3 Bu. Nanti sebelum jam 3 enggak muncul, jam 3 muncul, jam 3 lebih hilang. Jadi besok saya mau tungguin di sana. Jam 3 tepat. Loh itu aneh saudara, saya melihat kok bisa ya itu sinar matahari berbentuk salib 3 loh saudara. Itu bentuknya salib 3. Dan yang luar biasa tadi saya datang ke situ, ada beberapa orang pakai hijab di dalam. Saya bilang sama bapak itu, sama imam besar penunggunya. Pak, ada ya orang pakai hijab datang ke sini. Oh banyak Bu. Lalu dia tunjukin saya video-videonya. Nih kemarin nih ada 6 orang semua pakai hijab. Lalu saya bilang terus mereka minta penjelasan. Iya Bu, jadi saya jelasin satu-satu. Saudara, di situ saya tuh tiba-tiba tergerak ya. Itu jadi satu tempat penginjilan loh. Yang dimana dia cerita tentang Yesus, tentang bagaimana itu bait Allah. Yesus mati, tabir itu terbelah menjadi 2. Jadi tidak ada pemisah antara Tuhan, ruang kudus dan ruang maha kudus. Amin. Saya angkat di Instagram tadi orang bilang, enak banget Bu, saya pengen ke situ. Ya datang aja di Balikpapan. Jauh ya daripada ke Israel. Udah gitu saudara kalau ke Israel nggak bisa masuk ke ruang maha kudus begitu. Di Bait Salomo itu nggak ada yang bisa masuk ke situ. Ada sekarang pun juga sudah tidak ada saudara. Memang nggak ada karena sudah dihancurkan dan itu dibuat ya memang persis menyerupai yang ada di Alkitab. Jadi saudara bangga nggak? Itu ada di Balikpapan loh. Jangan cuma bangga ya. Jangan cuma bangga. Kalau ada berkat nyumbang biar cepat selesai. Saya ini nggak disuruh Pak Sem loh, enggak. Karena nanti saya ikut nabur juga di situ. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Bagaimana kita itu salah satu sarana untuk menyaksikan tentang Tuhan. Saya lihat di situ benar saudara. Ya dan saya lihat banyak ternyata orang-orang yang berhijab datang ke sana mau belajar. Ya dan ya saya percaya bahwa ya udah itu. Tuhan sudah tetapkan ada di sini dan Bapak Ibu Gembala yang sudah mendapatkan visi itu ya selamat ya. Jadi nanti saya mau bikin tour yang nggak bisa ke Israel, kita ke Israel mini saja ke sini dah. Iya kan saudara? Bener nggak? Kok nggak yakin ya? Sekalian kita main ke IKN toh, berdoa ya buat ibu kota negara yang ada di Kalimantan ini. Puji Tuhan. Nah kita kembali sekarang, kita ini saksi kata firman Tuhan. Nah kalau saksi itu harus tahu, harus mengalami. Kita nggak bisa menyebut diri kita Kristen, saksi Kristus kalau kita nggak pernah mengalami Kristus itu. Ya saya sih cuma tahu Kristen Bu, tapi ya saya nggak kenal. Kalau orang itu tanya tentang Kristus ya saya juga nggak bisa jawab. Karena saya sekolah minggu aja nggak lulus. Banyak orang Kristen yang nggak lulus sekolah minggu. Ya, mereka itu cuma ya sekedar aja kenal Tuhan tapi nggak benar-benar mengenal siapa Tuhan itu, nggak tahu siapa dia padahal Alkitab bilang engkau saksi. Kalau kita mau mengalami penuaian dalam hidup kita, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai saksi Tuhan. Ayat ini berkata, engkau adalah saksiku kata Tuhan, ya dan
Dikatakan di sana, kamu itu adalah saksi-saksiku ya. Saudara, kalau kita ini saksi Kristus, maka kita harus tahu siapa Kristus itu, kita harus bisa menceritakan siapa Kristus itu, dan kita harus mengenal dia lebih dan lebih lagi. Dikatakan bahwa engkau adalah saksiku, demikianlah firman Tuhan, hamba yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Mari kita punya iman yang melebihi batas rata-rata. Cuma menjadi Kristen yang duduk di kursi gereja, berhenti menjadi Kristen yang cuma bikin panas bangku gereja, amin. Tapi jadilah orang yang mengalami perubahan karena Kristus. Saya pernah pelayanan di satu gereja, saudara, lalu saya tuh dijemput ya sama satu orang sopir, dan waktu pulang saya diantar, dia cerita sepanjang antar pulang itu ya, panas ya Kalimantan nih ya. Memang panas sih, semua juga tempat panas ini ya, karena neraka mulai bocor. Memang Tuhan sudah mau datang. Saudara lihat kemarin kita ini berdoa ya, buat LA, California sekarang lagi terbakar hebat. Rumah-rumah artis yang mewah sekarang, saudara, saya lihat kemarin mereka masuk ke semua supermarket, menjarah cuma butuh air tok karena semua kepanasan. Saudara bersyukur kalau hari ini kita masih bisa minum dengan apa adanya, kita masih ada sebagaimana kita ada, itu anugerah Tuhan. Kita berdoa supaya apa yang terjadi di LA, di California membuat mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena saya lihat di salah satu acara artis-artis mereka bikin vote, saudara. Lalu ada yang pilih artis ini, ada yang pilih ini. Terus mereka sambil bercanda bilang, siapa yang pilih Jesus? Terus mereka semua ketawa, Jesus nol, gak ada yang pilih Tuhan. Bayangkan saudara, itu sangat menghina Tuhan sekali. Hati-hati, satu saja Tuhan berfirman, murka Allah turun tuh habis kita ini manusia gak bisa apa-apa. Jangan engkau hidup tidak menghormati Tuhan. Kalau engkau ingin melihat hidupmu disertai, diberkati, melihat tuaian besar terjadi, maka hormati Tuhan dalam hidup ini. Iya, jadi satu saat dia cerita waktu diantar pulang saya. Ya saya tanya, Pak, Bapak sudah memang, saya ini dulu juga bukan Kristen Bu, saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus, saya beragama lain. Terus saya itu awalnya naksir cewek di gereja orang Kristen. Tapi cewek itu bilang gini, saya nggak mau pacaran sama kamu kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi dia bilang ya udahlah, untuk bisa dapetin dia, ya saya nih kalau hari Minggu pura-pura ke gereja. Ya, cuma supaya saya dapat, dalam hati saya gini, tunggu kamu, kalau saya dapat kamu, yang ada saya tarik kamu ke agama saya. Jadi cewek-cewek hati-hati ya, jangan terlalu bucin kau. Ya, tapi kau harus butuh Tuhan ya. Jangan jadi budak cinta tuh pret. Hati-hati. Lalu dia bilang dia ke gereja, dia bilang saya datang Bu kalau orang belum datang. Saya datang lebih awal untuk apa? Saya ludahi itu kursi-kursi gereja. Ya, bahkan ludah yang paling jorok ya. Saya buangi itu dalam hati saya, orang Kristen najis diludahi semua kursi gereja. Saya bilang pasti mulut Bapak kering ya, karena kan banyak itu bangku gereja ya. Lalu saudara akhirnya dia ikut ibadah. Beberapa kali cuma untuk satu sasarannya supaya cewek itu mau menerima cintanya, dia pura-pura. Tapi firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia hari Minggu dengar firman, ya walaupun memang niatnya cuma untuk dapetin cewek ini. Tapi cewek ini bagus loh. Saya berdoa semua orang Kristen, perempuan-perempuan Kristen ini punya iman yang seperti itu. Amin. Jangan kau bilang, iya Bu soalnya sudah umur 27, 28, ya sudah takut saya nanti ketuaan, akhirnya saya banting harga. Diskon 50%. Itu aja gak laku-laku. Jangan ya, kalau kau serius dengan Tuhan, maka Tuhan pasti kasih kau yang terbaik. Amin. Ya, punya iman yang kuat dalam Tuhan. Lalu akhirnya saudara satu kali dia pulang, ini laki-laki ini dia cerita, dia balik. Kerjaannya dia itu preman. Ya di salah satu stasiun di Jakarta. Waktu dia pulang di jalan tiba-tiba dia jatuh saudara ya, tabrakan, lalu dia terlempar ke tengah jalan.
Waktu terlempar ke tengah jalan, dia bilang, saya lihat dengan mata saya sendiri, Bu, itu mobil Kopaja melaju kencang ke arah saya. Di Jakarta itu nomor 1 yang berkuasa Tuhan, nomor 2 Kopaja. Dia yang maha kuasa di jalan. Tidak ada yang bisa melawan Kopaja itu, saudara. Jadi dia bilang dia lihat mobil itu melaju kencang, sudah tidak ada harapan, tapi cuma terbersit di benaknya itu begini dalam hati. Yesus, kalau memang kau Tuhan, selamatkan aku. Tiba-tiba dia bilang, Bu, saya lihat ada orang pakai jubah putih itu turun di jalan raya. Lalu dia tahan itu mobil Kopaja dan mobil itu bannya berhenti tepat di sebelah kepala saya. Waktu sudah selesai dia berhenti, semua orang teriak, mati itu orang, mati, mati, mati. Saya keluar tidak ada luka satu geset pun, saya keluar sehat, selamat, nggak ada apa-apa. Tapi dari situ, Bu, saya merenung bahwa memang Yesus itu Tuhan. Dia berkuasa. Karena saya lihat dengan mata kepala saya, Bu, itu nggak ada yang lihat, tapi saya lihat. Dari situ dia bertobat. Dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Dia minta dibaptis karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Tadinya kerjaannya itu preman. Saudara tahu preman itu di terminal copet, nyolong, maling. Ya itulah, begitulah kerjaannya. Tapi ketika dia terima Tuhan Yesus, terjadi sebuah perubahan dalam hidupnya. Ketika dia belajar firman, ketika dia ke gereja, firman itu mengubah kehidupannya. Karena Alkitab berkata, engkau itu adalah saksiku dan engkau adalah suratan Kristus yang terbuka dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lalu saudara, ketika dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai mengenal kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Dia yang tadinya jahat, maling, suka nyolong, akhirnya bertobat. Lalu gak jadi preman lagi. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah. Dia gak suka bersinah lagi, gak suka kepijet plus-plus lagi. Ya, ada di sini yang suka pijat plus-plus? Di Balikpapan nih ada pijat plus-plus? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku ya? Ya, enggak ada yang tahu. Suami-suami, walaupun istrimu enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi hati-hati ya, jangan berbuat dosa. Dia berubah saudara, yang tadinya suka nyolong, suka bersinah, suka ini, suka itu, sekarang berubah. Bahkan dia gak suka lagi kerja di terminal. Lalu dia mulai mencoba ngomong ke pendeta, lalu dia disuruh jadi tukang parkir di gereja. Begini aja, kalau memang kamu sudah berubah, dia bilang, iya Pak Pendeta, karena saya udah gak sejahtera nyolong, saya gak sejahtera maling, saya gak sejahtera lagi berbuat dosa, saya mau bertobat. Ya udah, kamu jadi tukang parkir di gereja. Lalu dia mulai jadi tukang parkir di gereja, menjadi orang yang berubah, yang jujur, yang baik. Waktu engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau akan menarik berkat Tuhan turun atas hidupmu, saudara. Amin. Bukan Tuhan yang tangannya kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinganya yang kurang tajam mendengarkan doa-doamu, tapi firman Tuhan berkata dosamu itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan terjadi atas hidupmu. Tapi ketika kita bertobat, tidak ada alasan untuk berkat Tuhan itu terhalang atas hidup kita. Lalu ketika dia bekerja jadi tukang parkir jujur, ada pengusaha di gereja itu yang lihat ini orang baik. Dipanggillah dia untuk kerja di tempat usahanya pengusaha ini. Ketika dia mulai jujur dengan baik, dia bekerja, orang ini lihat, orang ini kok jujur. Dikasih kepercayaan, akhirnya hidupnya berubah. Dia sudah menikah dengan perempuan Kristen itu, melayani Tuhan. Akhirnya bisa punya rumah, bisa punya mobil. Hidupnya berubah. Perhatikan baik-baik, perubahan nasib, perubahan hidup akan mengikuti perubahan karakter. Waktu karakter kita berubah, hidup kita berubah, kelakuan kita berubah karena kita bertobat, maka berkat Tuhan tercurah atas hidupmu dan hidupmu juga pasti dipulihkan.
Lalu saudara, ketika dia berubah, dia punya keluarga yang baik, punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil. Keluarganya yang lain, kakaknya juga preman. Orang tuanya juga tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika papahnya meninggal, papahnya itu suruh panggil dia dan berkata, doakan papa. Karena papa lihat hidupmu berubah. Lalu dia berdoa ketika papanya mau meninggal, bahkan papanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tepuk tangan saudara, kenapa? Karena melihat anaknya yang tadinya jahat, tiba-tiba terima Tuhan Yesus dan hidupnya berubah menjadi saksi Kristus. Tiba-tiba dia cerita sama saya, satu hari dia hari Minggu pulang gereja lagi di rumah sama istri dan anaknya, ada orang ketok-ketok pintu rumah. Waktu dia buka pintu rumahnya, ternyata kakaknya yang preman lebih jahat dari dia. Dia buka kakaknya itu dengan bercucuran air mata, katanya dia nangis sama dia bilang begini, bawa aku untuk kenal kepada Tuhanmu. Karena aku udah capek hidup seperti ini dan aku melihat engkau hidupmu berubah. Aku melihat Tuhanmu itu luar biasa mengubahkan engkau. Dan hari itu juga dia layani kakaknya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa engkau adalah saksiku. Ya tidak cukup dengan kita ini hanya di mulut ngomong firman. Enggak cukup dengan kita ini hanya menjadi orang yang katanya Kristen rumahnya ada salib. Ya kalau hidup kita enggak berubah maka orang tidak melihat Kristus lewat hidup kita. Ayo berubah. Karena hanya perubahan yang akan membawa panen dan tuaian besar terjadi di hidup kita. Preman ini melihat tuaian besar yang pertama 2 jiwa. Satu keluarga. Dia bawa datang kepada Kristus. Waktu hidupnya berubah, nasibnya pun berubah. Secara keuangan dia dipulihkan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau dia tidak ketemu Yesus, dia cuma jadi seorang preman yang kerjaannya nyolong bahkan bisa bunuh orang. Tapi waktu dia menerima Yesus dan dia hidup menjadi saksi Kristus, hidupnya berubah. Saya selalu berkata, kalau engkau mencoba hidup dengan kekuatanmu, engkau akan capek saudara. Ini waktunya, ayo kejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya kita bisa melihat. Tapi memang semuanya itu butuh proses, tidak langsung enak. Dia cerita tadinya, Bu, saya jadi tukang parkir, Bu, hidup saya pahit. Bahkan ibu sering berkata, kasihan kamu cuma jadi tukang parkir, kayaknya pekerjaan yang hina, lebih enak tuh jadi preman nyolong, duitnya lebih banyak. Dan dia jadi tukang parkir cuma seminggu sekali kalau ada ibadah. Tapi dia mau bayar harga. Dia dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus waktu kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat saudara. Ayat yang kita baca ayat yang ke-21 Yesaya 43 berkata. Yesaya 43 21 di sana dikatakan begini, umat yang telah kubentuk bagiku akan apa? Memberitakan kemasyuranku. Hanya orang-orang yang mau dibentuk Tuhan yang dapat menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen sekarang gak mau dibentuk, maunya langsung naik. Enggak ada sesuatu yang indah yang tidak dihasilkan, tidak melalui proses saudara. Semua itu melalui proses tekanan dan air mata. Enggak ada emas itu bisa menjadi emas juga karena lewat proses. Ya, yang tinggi panasnya itu ribuan derajat untuk bisa memanaskan sampai dia bisa meleleh. Lalu diubah menjadi perhiasan dan harganya itu bisa mahal. Emas itu saudara kalau nggak diproses, saya itu bawa pulang di rumah satu bongkah dari Freeport, saya pelayanan di Freeport, dikasih batu segede gini, Bu ini batu emas yang dari tambang, tapi nggak bisa dijual karena belum diproses. Kalau nggak diproses tidak ada harga.
Saya tanya ini bisa dijual nggak? Nggak bisa Bu, itu harus diproses dulu. Cara prosesnya bagaimana? Batu dari tambang tuh diambil, dihancurkan saudara. Sampai benar-benar halus, remuk, lalu dipanasi, lalu dia terpisah itu. Menjadi cairan, emas itu meleleh jadi cairan yang lain tersingkir. Baru setelah itu dirubah jadi serbuk, setelah itu baru diubah jadi logam mulia, dilelehkan lagi. Baru bisa ada harganya. Kalau cuma bongkahan batu, ya nggak ada harganya. Saya bilang ini nggak bisa dijual, ya nggak bisa Bu, nggak ada orang mau beli itu juga, ya nggak, karena belum dibentuk. Hidupmu itu kalau belum dibentuk Tuhan tidak ada harganya, nggak ada nilainya. Ya, tapi ketika engkau mau dibentuk Tuhan, engkau bernilai. Saya ini dulu sebelum dibentuk Tuhan, saya cuma sampah. Sampah dalam keluarga, sampah di masyarakat yang hidupnya cuma bikin dosa. Ya, makanya saya dulu hampir bunuh diri. Tapi karena saya ketemu Tuhan, saya diubahkan, saya dibentuk Tuhan, saya diproses Tuhan. Makanya hari ini ada seorang Debbie Basir. Amin. Ada yang belum kenal saya? Tolong subscribe channel YouTube saya. Ya, nggak usah tepuk tangan. Biasa aja. Loh, saya ini dulu cuma orang yang mau bunuh diri. Yang hidupnya hancur akibat dosa. Tapi karena jatuh ke tangan Tuhan, saya menerima Yesus dan saya mau dibentuk. Bertahun-tahun, jangan lihat saya yang sekarang. Lihat saya yang dulu saudara. Ya, ketika enggak punya apa-apa, saya cuma tinggal di kos-kosan, jadi tukang cuci baju, dan nyapu, ngepel, nyetrika. Itu saya lalui semuanya. Nah, kalau saya bisa ada sampai hari ini, karena saya mau dibentuk Tuhan. Jangan benci dengan proses Tuhan. Amin. Nah, bagaimana saudara supaya kita menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan? Baca ayat 18 saudara. Yesaya 43 ayat 18 yang dikatakan begini, kita baca sama-sama. Firman-Nya apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang pertama untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, ayo keluar dari masa lalumu. Nggak usah ingat-ingat yang lalu, apalagi mantan. Ya, jangan ada mantan dalam hidupmu. Ya, bahaya ini reuni-reuni sekarang ini. Ya, banyak orang selingkuh gara-gara reuni. Ya, CLBK, cinta lama belum kelar. Nah, akhirnya ketemu di reuni, selingkuh terjadi. Suami saya tanya sama saya, mantanmu di mana? Udah mati semua mantan saya. Nggak ada mantan saya, sudah mati semua. Memang saya nggak mau ingat-ingat, ya. Kalaupun ada yang muncul di Instagram atau di Facebook, hai masih ingat saya? Nggak ingat. Saya mantanmu loh, aku amnesia. Bilang aja begitu. Ya, masa laluku sudah aku lupakan semua. Karena firman Tuhan yang suruh. Kalau engkau mau melihat masa depanmu dibaharui, tahun 2025 kau mau dibaharui, lupakan. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Ya, jangan kau renungi dosa, jangan kau pikir-pikirin lagi dosa, tinggalkan semua itu. Lihat ke depan. Ya, lihat Tuhan mau melakukan apa di depanmu. Jangan dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ada orang itu hidup gak bisa mengampuni saudara. Karena ingat yang dulu-dulu terus. Ya saya tuh kalau lihat mukanya Bu, hatiku mendidih. Kenapa hatimu mendidih? Ingat saya perbuatannya itu. Hei, kau tidak akan pernah bisa melihat berkat Tuhan kalau kau ingat-ingat kesalahan orang yang dulu-dulu. Ya, itu dari zaman dulu tuh Bu, saya itu nggak mungkin lupa. Ya kau ingat-ingat yang dulu-dulu, dari zaman kucing belum berbulu. Dia ingat terus saudara. Bagaimana mungkin hidupmu diberkati? Suami istri
Ya, lupakan yang telah lalu. Tapi Bu, saya nggak bisa, suamiku itu pernah selingkuh. Terima suamimu apa adanya. Sudah berkali-kali Bu, ya udah kasih sianida. Maunya begitu. Ya kan gak bisa toh. Terima suamimu apa adanya. Saya itu layani satu keluarga saudara. Jadi suaminya ini selingkuh, ya selingkuh sama bisa dibilang pembantunya lah. Jadi istrinya itu syok banget, syok. Istrinya ini cantik, orang yang berpendidikan, bahkan punya nama lah saudara. Dia itu syok karena kok bisa suaminya itu selingkuh sama ini gitu loh. Nggak ada, aduh cantiknya sama istrinya nggak ada apa-apanya. Wong itu kayak pembantunya, asisten pribadinya. Ya makanya juga ibu-ibu kalau pilih asisten itu jangan yang cantik-cantik. Tapi juga nggak bisa ya ini jajan jelek jadi kok. Saya juga bingung, ini udah jelek loh. Kalau dibandingkan istrinya nggak ada apa-apanya. Lalu akhirnya istrinya syok karena suaminya selingkuh dengan asistennya. Lalu dia akhirnya, suaminya dicakar, dipukulin, dijambak itu sampai saudara mukanya ini kayak dicakar kucing. Kayak kan karena istrinya kan pedicure manicure. Jadi kukunya tajam cakar muka suaminya. Suaminya ini tersiksa setiap kali istrinya memberontak dia memang model suaminya ini suami rumahan. Yang memang tidak ada tampang-tampang selingkuh. Saya juga tahu suaminya ini orang baik saudara. Suaminya ini baca firman, baca Alkitab. Ya cuma karena tiap hari mungkin ya kucing dikasih ikan asin kan lama-lama juga tergoda toh. Lalu istrinya ini tiap kali marah, suami itu disiksa sampai belakangnya ini luka semua. Akhirnya dibawalah ke psikiater karena tiap hari dia pingsan, gak bisa tidur, malam ini ngamuk, udah kayak orang gila. Lalu dibawa ke psikiater ngomong begini, ibu akan seperti ini mungkin sampai 6 bulan atau 1 tahun. Baru dia bisa lupa. Suaminya stres saudara waktu dengar itu. Karena berarti mukanya hancur ini. Kalau 1 tahun dia digituin. Jadi apa? Jadi perkedel itu mukanya saudara. Orang baru berapa hari aja udah hancur-hancur saya lihat. Apalagi 1 tahun. Jadi suaminya stres dan bilang gini ke istrinya. Mah aku tuh juga ndak tega. Semua sudah terjadi tapi itu di luar kekuatanku benar. Karena dengar-dengar mungkin pembantu ini sering ke dukun bawa air putih masuk ke kamar. Kalau istrinya lagi keluar kota ini diminumin air ya. Lalu dia bilang gini, kayaknya kita perlu pendeta. Ya, jangan cuma ke psikiater aja. Karena dia bayangkan 6 bulan sampai 1 tahun. Hancur ini. Jadi kita telepon pendeta aja. Terus siapa yang kita mau telepon? Ya udah Ibu Debbie aja karena mereka sering dengar khotbah saya di YouTube. Saya ditelepon lah, saya datang ke rumahnya saudara. Waktu saya datang saya cukup kaget lihat bapaknya. Aduh udah hancur-hancur ya. Badannya hancur-hancur dicakar istrinya. Kenapa begini? Lalu istrinya tuh cerita sama saya. Saya bilang bapak tinggalin saya mau ngomong dulu dengan istri ini masalahnya apa. Lalu istrinya cerita gini loh Bu. Suamiku ini baik Bu. Tapi saya nggak nyangka dia selingkuhnya sama asisten saya sendiri Bu. Kalau dia selingkuh sama Luna Maya atau Sandra Dewi Sandra siapalah itu, saya masih maksudnya ibu apa? Kalau suamimu itu Bu dengar ya, kalau suamimu selingkuh sama artis berarti memang suamimu orang nakal. Tapi kalau dia selingkuhnya sama asisten berarti memang dia ini sebenarnya nggak nakal. Cuma karena ada celah aja. Saya mau tanya, ibu layani suami enggak tiap hari? Ya memang kan saya sibuk, saya sering keluar kota. Jadi saya bilang tidak ada orang lain yang boleh masuk ke kamar bapak kecuali asisten ini. Nah ini dia, saya dapat saudara. Oh ternyata di sini, ya ibu sendiri yang membuka pintu gerbang. Ya tapi saya udah nggak usah tapi Bu. Semua orang bisa jatuh. Hari ini kita lihat ke depan. Lalu ceritalah suaminya, iya Bu, dan psikiater bilang ini istri saya akan begini 6 sampai 1 tahun. Lalu saya waktu dengar itu saya cuma tanya gini, dan ibu mau? Ibu mau kayak orang gila?
6 sampai 1 tahun, saya jamin ibu bukan kayak orang gila. Ibu benar-benar akan gila. Kalau saya enggak mau Bu, lah terus gimana? Tidak usah ingat-ingat hal-hal yang lalu. Hari ini suamimu mau tobat, ampuni dia, terima dia apa adanya. Begitu ya Bu ya? Iya, ayo lupakan yang telah lalu, peluk suamimu dan doa sama-sama. Amin ibu-ibu. Kok bapak-bapak yang amin ya? Ini bapak-bapak ini maunya apa ya? Makanya juga bapak-bapak jangan ibu-ibu yang jawab. Kebalik-balik memang dunia ini ya. Kebalik-balik yang harusnya bapak yang jawab, ibu yang jawab, harusnya ibu yang jawab, bapak yang jawab. Tanda-tanda akhir zaman. Jadi saudara, ya akhirnya saya bilang, ibu kalau saya enggak mau ibu 6 bulan sampai 1 tahun menderita, nggak bisa tidur tiap malam, minum obat, hanya sarafmu yang ditenangkan, setelah obatnya selesai kau jadi gila lagi, saya nggak mau. Lalu hari ini ibu putuskan aku mau melupakan semua yang pahit itu. Dan aku mau melakukan firman Tuhan. Kenapa Bu? Karena lihat ayat berikutnya berkata, lihat ayat 19 baca bersama. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dan sungai-sungai, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan. Kenapa kita jangan ingat-ingat yang dulu? Karena Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Nggak usah ingat yang pahit. Jangan ingat kepahitan sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua. Lupakan semua itu. Jangan lagi bahkan kau ingat-ingat dosamu. Yang penting kau sudah bertobat. Kalau iblis intimidasi hidupmu, ingat dosamu. Saya nggak ingat lagi iblis. Karena saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Dan aku percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru atas hidupku. Bahkan ayat ini berkata, belumkah kamu menyadarinya? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan, mereka tersiksa, mereka tertekan, hidup di satu negara yang bukan negerinya. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, pekerjaan, semua yang mereka punya. Dan berangkat ke satu negeri yang bukan tempat mereka. Itu asing. Tidak enak. Mereka harus bekerja paksa di sana. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu rencanaku. Aku akan membuat engkau dipulihkan. Aku akan melepaskan engkau dari hukuman ini. Kenapa saudara mereka dihukum? Dibuang. Tuhan bilang, aku sudah mengampuni dosamu. Karena engkau sudah membayar harga hukuman itu 2 kali lipat. Jangan sampai kita ini tahun 2025 kita cuma sibuk membayar harga dari dosa, membayar harga dari kesalahan. Mari berkata, Tuhan, aku mau hari-hari ini taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Mu. Supaya aku ini menjadi saksi Kristus, menjadi umat Tuhan yang memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Jadi kalau saudara ada di tempat ini hari ini tuh karena engkau dipilih Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu dipilih Tuhan. Ya, jadi jangan sia-siakan pilihan kita. Saya mengenal Tuhan tahun 95 ketika saya hidup tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya hanya punya agama. Ya, saya pikir beragama saja sudah cukup, tapi ternyata di dalam hidup ini banyak gelombang persoalan, masalah yang harus kita hadapi. Ya, saya merasa kurang kasih sayang dari orang tua karena dari kecil tuh papi itu kalau didik kami keras, saudara. Ya, dipukulin saya sampai biru-biru badan saya, ya, dan selalulah kata-katanya ya menyakiti. Tetapi saya baru mengerti karena papi saya memang punya banyak pegangan ilmu hitam. Jadi tiap hari marah. Orang yang tiap hari marah-marah ini pasti punya ilmu hitam. Bertobat saudara ya. Kalau engkau tiap hari marah-marah itu berarti rohanimu tidak sehat. Engkau sakit, bukan cuma sakit rohani tapi sakit jiwa. Ya, orang sakit jiwa itu bukan orang gila di jalan. Engkau tiap hari marah, tersinggung, itu sakit jiwamu. Katakan amin. Ya, bapak-bapak bertobat. Amin.
Ya, ibu-ibu juga banyak yang tiap hari itu marah. Lalu akhirnya saudara tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, dulu saya dulu pelatih senam aerobik ya, mukanya biasa aja. Ya, sekarang karena sudah diberkati makanya mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu alasannya agak-agak rohani lah ya. Kalau orang gendut bilang diberkati. Padahal karena kebanyakan makan. Jadi bertobat. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri. Saya singkat saja karena yang sudah tahu, sudah sering mendengar kesaksian saya. Saya mau bunuh diri. Lalu saya mulai bertanya di situ, Tuhan itu ada apa enggak? Kalau memang Tuhan itu ada, untuk apa Dia menciptakan saya di dunia? Awal mula pertama kali saya mulai mencari Tuhan. Ketika saya mau bunuh diri, saya pikir kalau saya bunuh diri, saya mati, saya kemana? Semua agama berkata kalau orang mati bunuh diri itu pasti ke neraka. Jadi saya mulai bertanya, kalau saya bunuh diri, iya enggak saya ke neraka? Karena saya juga sudah tidak mau melanjutkan hidup. Saya jatuh dalam banyak dosa, saya melakukan banyak hal yang pada akhirnya iblis datang dan menuduh, mati aja lu bunuh diri, buat apa kamu hidup? Di situ saya mulai bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tuh kurang kerjaan banget ciptakan saya? Saya nggak ngomong manusia pada umumnya, saya aja saya bilang. Kalau memang Tuhan ada, kenapa engkau kurang kerjaan menciptakan saya di dunia cuma untuk hidup, dipukulin, lalu saya tidak berbahagia, lalu saya mencari pelampiasan di luar, saya jatuh dalam dosa, lalu saya terpuruk dan pada akhirnya hari ini saya mau mati bunuh diri. Kenapa Tuhan jahat saya bilang? Kenapa engkau jahat, kurang kerjaan engkau Tuhan? Tetapi waktu saya menangis saya cuma bilang, kalau memang engkau ada Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati. Saya percaya engkau sudah berkuasa menciptakan saya. Oke, saya percaya Tuhan ada. Karena orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Itu orang paling bodoh. Kenapa? Kita melihat alam semesta, bumi yang diatur dalam rotasi perputaran planet itu kebangetan kalau kita nggak percaya bahwa ada kuasa yang mengatur semua itu dan namanya itu Tuhan. Saya percaya ada Tuhan, oke. Tapi pertanyaan saya, siapa Tuhan itu sebenarnya? Saya bilang saya nggak peduli lagi dengan agama Tuhan. Saya cuma pengen tahu siapa engkau. Sebelum saya mati, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya mungkin hanya orang yang rindu dan ingin menjumpai pencipta saya itu. Lalu saya menangis di kamar saya. Saya yakin kalau orang mau bunuh diri minta ketemu Tuhan pasti tidak jadi bunuh diri. Benar enggak saudara? Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan manusia. Akhirnya saya di situ menangis dan malam itu tiba-tiba saya dilawat satu kuasa. Kayak diputerin film dosa-dosa saya itu saudara. Yang tadinya saya begitu sombong, menyalahkan keluarga, menyalahkan Tuhan bahkan. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Akhirnya saya seperti diputerin dosa saya. Disitulah pertama kali saya tertunduk dan menangis dan mengakui bahwa aku ini kotor. Aku ini banyak dosa Tuhan. Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu yang saya alami malam itu. Ya, karena Roh Kudus datang dan itulah titik balik hidup saya. Alkitab berkata, ya carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Saya yakin banyak orang hari-hari ini yang telah terpanggil untuk mengenal Yesus. Mereka yang dulu tidak mengenal Yesus hanya lahir dari sebuah kerinduan pengen tahu siapa Tuhan. Siapa Tuhan? Saya hari ini banyak melayani orang-orang yang bukan Kristen. Beberapa akhirnya dibaptis. Lahir dari sebuah keingintahuan apakah Tuhan itu ada. Lalu akhirnya saya berjumpa dengan Yesus malam itu, singkat cerita saya terima Yesus dan akhirnya saya mulai mencari. Saya ke gereja, saya pakai baju senam. Karena saya takut ketahuan, saya pakai baju senam ya. Karena saya dari kecil sudah diwanti-wanti sama papi saya. Jangan bergaul sama orang Kristen dekat-dekat ya.
Orang Kristen itu suka mengkristenisasi. Orang sudah punya agama dijadikan Kristen. Jadi kamu jangan bergaul sama orang Kristen dekat-dekat. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Kalau kamu sampai pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi menikah, kata papi saya, lebih baik papi masuk penjara. Papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya membatasi diri, saya enggak mau dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Amin. Semangat sekali ngomong aminnya. Ya, karena ada Yesus yang bertobat, yang enggak sama aja saudara. Lalu akhirnya saya ya sudah berusaha menjaga diri, tapi pada akhirnya ya itulah ya Yesus, Tuhan berkata ya bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Malam itu saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, besoknya saya ke gereja, saya pakai baju senam, saya dikasih Alkitab, lalu saya mulai baca Alkitab. Saya baca Alkitab tuh 1 hari 6 sampai 7 jam. Jadi lebih dari anak sekolah teologi ya Pak Rubin. Ya, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sampai saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Saya takut ketahuan papi saya. Saya sembunyi di bawah bantal, di bawah kasur. Saya lipat pakai selimut. Ya, karena nggak main-main loh. Papi saya tuh punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari saya ketakutan kalau ketahuan saya ini bisa dibunuh. Tapi iman bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara pengen imannya tumbuh, sering-seringlah teraniaya. Amin. Amin, amin, toh, ho, amin. Begitu ada aniaya dikit, Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Ya orang Kristen itu nggak mau. Padahal kalau kita ada aniaya, kan Alkitab juga bilang Tuhan itu mendengar doa orang yang Saya berdoa, mau didengar Tuhan doanya? Sering-seringlah aniaya ya. Saya mulai mencari Tuhan, tapi di tengah ketakutan, himpitan, tantangan, iman tuh bertumbuhnya cepat. Ya, makanya orang Kristen yang gak suka masalah, pasti imannya biasa-biasa aja. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Luar biasa jemaatnya Pak Rubin gak ada masalah loh Pak. Saya pengen tahu nih rahasianya apa ya Pak? Yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang lagi ada masalah saja. Yang lagi ada masalah, 1, 2, bisa dihitung sama jari loh Pak. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Ya, nggak apa-apa, masalah itu penting. Ya, pemazmur berkata, aku tertekan, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Seringkali manusia itu ketika dihimpit di dalam tekanan baru imannya bertumbuh. Kenapa kekristenan mati dan tidak ada pertumbuhan lagi? Karena terlalu nyaman orang Kristen itu. Kita sudah nyaman, semuanya ada. Sehingga terjadilah kenapa gereja-gereja di Eropa di mana-mana tutup saudara. Karena sudah tidak ada tantangan. Jangan kita lupa bahwa iman itu bertumbuh hanya ketika kita di dalam tekanan dan masalah. Jadi jangan suka menjadi orang yang hanya tinggal di zona nyaman. Karena ketika kita ada di dalam persoalan masalah, iman itu tumbuhnya cepat. Ya, berapa banyak orang datang kepada saya. Saya itu setiap hari di WA ini saudara masuk puluhan ribu. Ya, saya bersyukur di tengah masa pandemi Tuhan menuntun kami untuk mulai membangun pelayanan media. 2018 saya mendapat suara Tuhan untuk mulai ambil alih media untuk pekabaran Injil. Tapi saya tidak tahu waktu itu apa maksud Tuhan media. Saya bilang ke suami, dia bilang kalau media itu berarti TV. Saya datangi beberapa TV swasta di Jakarta. Mereka bilang bisa Bu, Ibu nanti syuting dulu bikin 10 episode. Itu harus pakai studio kami, TV kami. Jadi supaya standarnya itu standar TV. Ibu syuting 1 kali episode itu biayanya 6 juta. Ibu harus bikin 10, jadi 60 juta. Saya tanya, udah pasti ditayangkan? Belum Bu, dilihat dulu. Jadi saya kasih 60 juta syuting dulu dan itu belum pasti tayang. Iya, saya langsung mundur terhormat.
Uangnya siapa 60 juta waktu itu saya pikir. Tuhan, saya bilang bukan saya tidak mau. Saya sudah berusaha mengikuti tuntunan Tuhan untuk di media. Tapi apa daya Tuhan, syuting bayar 6 juta belum pasti tayang. Itu saya tidak mampu Tuhan, jadi saya mundur. Saya tetap bawa di dalam doa. Saya bawa dalam doa. Channel YouTube itu mulai 2018 akhirnya mulai aktif. Tapi belum full. 2019 saya berdoa lagi, Tuhan itu ngomong kepada saya. Entah saudara percaya atau tidak, Tuhan masih berbicara. Karena banyak orang sudah tidak percaya. Masa Tuhan bicara? Tidak mungkin Tuhan bicara. Anda tidak yakin Tuhan bicara, nggak usah percaya Tuhan. Tuhan kita sanggup nggak berbicara? Sanggup. Dia masih ada sampai hari ini. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Seperti dia menuntun Abraham, seperti dia menuntun semua orang-orang dalam Alkitab. Dia juga sanggup menuntun kita hari-hari ini. Terlalu amat disayangkan kalau orang Kristen sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara. Lalu saudara, saya mendapat tuntunan Tuhan. Tahun depan, segera ambil alih media karena tahun depan, 2020, saya tidak tahu itu akan terjadi pandemi kan. Tuhan itu ngomong, aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Saya bilang alay lebay ini yang saya dengar. Karena saya juga tidak mau mendengar sesuatu yang halu. Saya cerita ke suami. Suami saya juga bilang, alay banget tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Orang keadaan kita aja kayak begini sekarang. Akhirnya saya bilang, media apa ya? Saya pelayanan di Bali saya ajak mami saya ketemu satu orang. Kita duduk di kafe, ada orang media di situ lagi syuting. Saya tanya, kebetulan produsernya duduk di samping meja saya, Pak, ini syuting buat apa ya? Buat TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh, bisa bikin TV di YouTube. Oh, sekarang artis-artis sudah beralih ke YouTube semua. Oh gitu ya. Saya tuh bersemangat sekali, jadi saya bilang, kalau gitu saya juga bisa ya Mas ya. Dia sih melihat saya sambil ngomong gini, iya semua juga orang bisa, ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, keles mukanya. Nggak usah ngajak berantem gitu. Ya, karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang coba ketik nama saya. Jadi ada beberapa orang persekutuan gereja yang sudah punya YouTube itu ngangkatin khotbah-khotbah saya. Dia buka, dia bilang siapa namanya? Debbie Basjir, ketik aja diketik. Terus dia buka, oh ibu pendeta, iya. Ini ada tayangan ibu yang nonton udah ratusan ribu loh. Berarti bisa saya bikin. Bisa Bu, berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Saya tanya-tanya pakai peralatannya apa. Saya bilang saya nggak punya alat apa-apa. Dia bilang kalau ibu pakai iPhone udah cukup Bu. Syuting-syuting biasa aja dulu. Saya pulang, saya bilang ke suami saya dapet nih. Kayaknya ini loh yang Tuhan maksud. YouTube. Suami saya garuk-garuk kepala, apalagi ini. Ini loh kita pakai HP aja bisa gini. Akhirnya kita mulai bikin saudara. Saya kaget ketika saya mulai syuting khotbah. Kita kasih nomor HP dibawa untuk konseling. Ya, lalu orang mulai telepon konseling dari jemaat biasa, dari berbagai denominasi gereja, mulai dari jemaat, pengerja, majelis itu telepon konseling. Apalagi ketika saya tayang dengan judul tema khotbah akibat dosa tersembunyi. Ya itu sudah dinonton jutaan sampai hari ini. Itu saya lihat orang saudara, telepon pengakuan dosa semua. Jadi Pak Rubin memang ya goal dari pengkhotbah itu Pak kalau orang itu ya bertobat dan ngaku dosa ya Pak ya. Jadi mereka tuh telepon saudara, Bu saya selingkuh Bu, waduh mulai dari jemaat, majelis, bahkan pelayan Tuhan. Ternyata saya baru tahu, wah orang Kristen itu ya hidupnya banyak sandiwara ternyata. Baru terbuka dosa saya konseling, saya selingkuh Bu gini. Saya mulai melayani tuh di situ. Saya mulai layani orang demi orang lewat WA konseling. Tidak disangka tiba-tiba 2020 awal kita mengalami yang namanya pandemi. Ya, dan waktu itu channel YouTube saya sudah mencapai 50.000 subscribe dan saya kaget ketika akhirnya siapa yang menyangka gereja tutup dan jemaat tidak bisa beribadah. Saya melihat di situ ya bagaimana Tuhan
Ternyata memang Tuhan sedang mempersiapkan. Dan ketika kami dapat mesbah doa itu bukan konten yang kita cari-cari saudara. Karena mesbah doa itu awalnya saya dapat pemberitahuan dari YouTube di HP saya. Dia bilang selamat Debbie Basir TV. Sekarang kamu bisa live streaming lewat handphone. Jadi saya iseng malam itu saya pencet gambar kamera dari HP saya yang ada YouTube-nya. Tiba-tiba udah live saudara. Orang masuk, shalom Bu Debbie, waktu itu lagi ada mayat-mayat, itu pandemi awal ya. Pada ketakutan, Bu shalom Bu, kita mau ngapain Bu, ada apa Bu, ini mau kiamat apa gimana. Jemaat yang ketakutan, mereka gak bisa beribadah, mau bagaimana juga udah bingung. Saya juga kaget ketika udah live itu yang masuk ribuan. Jadi saya cuma ngomong-ngomong, iya pokoknya tetap sabar. Suami saya itu dari sana ngomong, itu kamu live loh, matiin. Saya bilang, saya sudah tidak tahu matiin bagaimana ini. Ya, lalu orang-orang mulai masuk, Bu kita berdoa ya Bu, kita berdoa ya. Lah karena kebetulan suami saya, tapi Tuhan tuh persiapkan kami. Sebelum pandemi, saya tuh cuma punya ruangan 3x3 di atas kamar saya. Ya ada ruangan kosong di lantai 2, saya bisa panggil tukang suruh bangun jadi studio 3x3. Kita mulai syuting di studio itu, ada keyboard. Nah malam itu saya suruh suami saya, main, ayo nyanyi. Ini kita doa aja nih, gak tahu mau ngapain nih. Doa, jadi saya menyembah lewat handphone saudara. Gak pakai peralatan apa-apa. Yang masuk waktu itu hampir 5.000. Bu, ya puji Tuhan ngasih gambar nangis. Begitu selesai hampir 1 jam, mereka bilang besok lagi ya Bu. Dari situ. Maret 2020 sampai hari ini, mesbah doa, bahkan sekarang ada mesbah syukur. Yang masuk di live chat pertama itu biasa sampai 16.000, 17.000. 1 jam, 2 jam berikutnya 50.000. Mesbah syukur sekarang tembus sampai 70.000. Jadi saya itu hanya membayangkan kita butuh gereja sebesar apa menampung jemaat 70.000. Dan itu dari semua belahan dunia saudara. Saya melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Ini saya sudah ditunggu ke LA, ada 100 gereja yang mau saya datang ke sana. Saya melihat benar apa yang Tuhan ngomong. Ya ternyata bagaimana di tengah masa yang sulit ini. Ya ketika orang-orang mengalami hantaman kematian di depan mata dan semua orang ketakutan. Tapi saya bersyukur Tuhan mempersiapkan kita. Membangun bagaimana jemaat menyiapkan ya ini rohani yang sehat. Supaya kita bukan hanya kuat secara fisik tetapi secara spiritual kita. Nah saudara, dari situ saya melihat bagaimana Tuhan mulai ya mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan. Saya melihat ya apa yang Tuhan kerjakan tuh luar biasa di tengah masa pandemi. Tadinya saya dan suami berpikir kami mau pulang ke Solo, jual rumah di Jakarta. Karena pandemi semua pelayanan cancel. Kami berdua hidup benar-benar dari melayani Tuhan. Kita bukan full time, tapi kita benar-benar hidup melayani Tuhan. Saya bilang bersyukur masih ada rumah di Jakarta yang bisa kita jual. Kita pulang ke Solo. Hidup dengan uang yang ada. Tapi ternyata Tuhan sanggup membalikan keadaan. Apa yang tidak pernah kita pikir. Saudara di tengah masa pandemi kita gak jadi jual rumah. Malah kami beli rumah lagi di Jakarta dan bangun 1 studio. Benar-benar studio. Bukan cuma Atta Halilintar yang bangun studio. Dan yang sangat membuat kami terkagum, ya di tengah masa pandemi kami bisa membangun 15 gereja di desa. Ada beberapa gereja GBI Pak. Apa yang tidak pernah kita pikir itu Tuhan saudara. Makanya saya berkhotbah bukan hanya berteori. Saya berdoa supaya kita semua mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, ya kita mengalami janjinya. Ya, tetapi janji Tuhan itu untuk bisa mengalami ada syarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan engkau datang minta ampun, engkau bikin dosa diampuni. Tetapi untuk bisa mengalami berkat dan janji Tuhan, Alkitab berkata, kalau ke barisan depanmu itu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti.
Kalau barisan depan kita kebenaran, kekudusan, hidup yang takut akan Tuhan di dalam perkenanan, baru kemuliaan Tuhan, janji Tuhan itu mengikuti. Tapi orang Kristen sekarang, mereka pengen ngalami kemuliaan, tapi nggak pernah peduli dengan kebenaran. Nah, hari ini saya mau sampaikan, salah satu ciri ya orang yang manusia rohaninya itu sehat, adalah engkau bisa mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Menghadapi badai apapun tenang. Mari kita lihat bersama 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Itu tadi baru pembukaan loh ya. Belum khotbah. Nah ini saya sampai jam berapa? Berapa menit di sini? Iya, tinggal 14 menit yang tersisa. Baik, kita akan coba saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata begini saudara. Kita baca bersama. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Salah satu ciri manusia yang rohaninya itu sehat. Dia dapat menguasai diri ya dan menjadi tenang. Tidak mungkin orang bisa menguasai diri menjadi tenang kalau rohanimu itu sakit. Ya, segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kenapa ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Kita tahu bersama menjelang kedatangan Tuhan di hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita nggak perlu bertanya lagi kalau banyak kesukaran terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya, itu memang penggenapan firman Tuhan. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Makanya ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu ini yang harus kita lakukan. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk bisa berdoa kita membutuhkan ketenangan. Kenapa? Karena orang yang tenang adalah orang yang mempercayai Tuhan. Kita nggak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak tenang. Karena salah satu kunci doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa orang benar. Bila didoakan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Nah, bagaimana kita bisa memanjatkan doa yang berkualitas kepada Tuhan kalau kita tidak tenang? Hanya orang yang tenang yang bisa membuktikan bahwa dia percaya pada Tuhan. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya. Saya menggambarkan ketenangan yang sejati itu begini saudara. Saya pernah sama suami mau pelayanan saudara ke Solo. Dari Jakarta kita sudah di bandara. Jam 3 sore. Saya itu hujan deras ya. Saya itu lihat di atas bandara. Saya bilang, "Say, awannya gelap banget loh. Ini pesawat naik apa enggak ya?" Suami saya cuma jawab gini, "Mereka yang lebih tahu lah." Waktu itu rasanya saya mau mundur. Saya mau bilang dia kita pulang aja yuk. Nanti kita cari naik apa kayak ke Solo. Karena aduh saya takut lihat awannya gelap sekali dan hujan deras. Tiba-tiba kami dipanggil untuk masuk ke pesawat. Saya bilang lagi ke suami, "Say, kayaknya mau naik loh dia. Ini kita turun apa gimana?" Suami saya bilang, "Ya naik lah, udah sampai di sini di pintu pesawat masa turun." Ya udah naik saudara. Saya berharap di dalam pesawat, ya kita kalau di luar negeri itu ada angin sedikit saja disuruh tunggu di dalam pesawat. Sampai berapa jam karena ada angin yang mau lewat. Saya bilang kalau di Indonesia mau hujan, petir, badai, pesawat tetap naik. Memang bedanya iman orang Indonesia sama orang luar negeri itu dahsyat. Ya, saya berharap tunggu di dalam pesawat karena cuaca buruk. Enggak, dia jalan saudara pesawatnya. Lalu diumumkan, ya waktu lepas landas sudah dekat. Kenakan sabuk pengaman, juga siapkan iman saudara. Saya tuh lihat, aduh mendung gelap sekali, hujan deras. Naik saudara, benar yang saya takutkan terjadi. Begitu kita lepas landas, enggak berapa lama kita masuk di dalam awan hitam itu.
Ya, dan itu jam 3 sore, saya lihat di jendela, nggak ada cahaya, kayak malam gelap gulita, cuma ada cahaya petir, menyambar-nyambar. Saya pegang tangan suami saya pesawatnya goncang kayak orang naik truk lewat gunung-gunung, saudara. Waduh, makin takut, disitulah keluar semua iman. Mulai dari belakang, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, dari sebelah sana, darah Yesus, ya Yesus, darah Yesus. Iman semua keluar, memang saat takut itu orang benar-benar berserah pada Tuhan. Saya juga tidak ketinggalan, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Siapa bilang saya nggak takut? Saya takut, saudara. Saya teriak, saudara. Bahasa roh keluar. Wah, darah Yesus, dalam nama Yesus. Makin kenceng goncangannya. Tidak ada tanda-tanda keluar. Hampir 10 menit kami di dalam awan itu. Saudara bisa bayangkan 10 menit serasa 10 tahun. Ya 10 menit kalau kita nunggu makanan di restoran tidak terasa. Tapi kalau lagi dalam awan gelap di atas udara itu berasa banget. Saya berteriak ketakutan, tiba-tiba itu pesawat dihempas jatuh ke bawah, saudara. Saya berdoa, Tuhan, anakku masih kecil, Tuhan. Kalau saya mati saat ini, saya sih siap, Tuhan. Tapi siapa yang urus anak saya? Ini pin ATM lagi saya belum kasih tahu. Ya, iya loh saudara, karena kita berdua nih suami istri. Jangan cuma lihat pendeta tuh enak ya terbang sana terbang sini. Tanya sama Pak Rubin, kita ini juga banyak deg-degannya ya Pak. Ya, saya pernah pelayanan di pedalaman naik di sungai. Ya itu sungai cuma naik perahu satu. Mereka bilang lagi banyak orang dimakan buaya di sini Bu. Dalam hati saya ini memang orang-orang ini kenapa juga kamu bikin takut, saya udah naik di perahu baru kamu ngomong. Ya. Tapi buaya itu kan binatang yang paling setia selama di air. Kalau sudah ke darat jadi, nah itu. Lalu saudara, saya takut di situ. Saya berdoa Tuhan kalau belum waktunya mati. Saya percaya saya tidak akan mati, tapi angkat pesawat ini, malaikatmu kan ada Tuhan. Saya ketakutan di situ, saya teriak, semua orang di pesawat tuh udah doa semua, termasuk saya. Lalu Roh Kudus tuh ngomong tuh simple banget di hati saya cuma gini. Daripada kamu ketakutan, teriak-teriak, lebih baik nyanyi. Karena ketenangan sejati itu ada di tengah badai. Kaget saya dengar suara itu. Kita pikir ketenangan sejati itu waktu keadaan kita baik, hidup kita baik, rumah tangga kita baik. No, ketika engkau sedang mengalami goncangan dalam keuangan, di dalam rumah tangga, itu adalah ketenangan sejati waktu engkau bisa tenang di dalam Tuhan. Saya mulai nyanyi. Ya masih goncang saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bukan tambah diem, tambah goncang. Saya nyanyi overtune. Di saat badai bergelora, semua dalam nama Yesus. Ya Allah, ya Allah. Saya nyanyi, ku akan tenang. Saudara, tiba-tiba pesawat itu terangkat dari yang dia jatuh terhempas ke bawah. Saya udah pikir jatuh, saya bisik sama suami saya. Saya pegang tangannya erat, saya bilang, "Say, pesawatnya jatuh." Dia cuma bilang, "Berdoa saja." Lalu suami saya ini orang Solo, jadi tanpa ekspresi. Ya beda sama orang Sulawesi. Kalau saya ini dari Sulawesi saudara, ya kita senang ketawa, kita marah-marah, kita takut-takut. Orang Solo itu ya ketawanya gembira, marah juga. Aku boleh marah enggak? Saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi. Ya itulah saudara, jadi dia juga di pesawat, dia diam aja. Saya dalam hati ini takut, tambah deg-degan. Jadi waktu turun saya tanya, kamu tadi takut nggak? Takut banget. Tapi dia bisa menjaga ekspresi itu loh. Ya. Akhirnya turun saudara. Pesawat itu tiba-tiba naik waktu saya berdoa. Tiba-tiba pesawat itu naik dan keluar dari awan gelap itu. Terang benderang, mataharinya cerah, awannya cerah. Semua bernapas lega saat itu. Nggak usah tepuk tangan dulu.
Ini sudah terjadi. Akhirnya turunlah di Solo, saudara, landing. Di kamar mandi orang masuk ke toilet, itu benar-benar rasa, legah benar-benar, saudara. Karena di tengah waktu goncangan itu pintu antara pilot dengan penumpang kebuka. Dan itu hempasannya kenceng banget, kita pikir ada yang meledak, sudah orang tambah teriak. Nggak ada yang berani kencing setelah itu, sudah tahan saja. Karena sudah lolos dari maut. Begitu turun di bandara, di toilet saya masuk, semua masuk kan. Saya nyanyi di toilet, di saat badai bergelora. Kali ini nyanyinya itu sudah plong. Ya beda dengan yang di atas tadi. Ada ibu-ibu pakai jilbab datangi saya. Oh tadi ibu yang nyanyi di pesawat. Iya kenapa bu? Aneh ya, semua orang ketakutan ibu malah nyanyi. Itulah keanehan kita di dalam Tuhan, saudara. Badai boleh bergoncang, tapi saya tetap percaya Dia Tuhan yang pegang semesta. Ya, iman saya bangkit ketika saya nyanyi. Roh Kudus mengajarkan satu hal penting kepada saya hari itu. Ketenangan sejati itu ada di tengah badai. Dan hanya orang yang memiliki rohani yang sehat yang akan bisa tenang. Kuasai dirimu. Badai tidak pernah bisa kita tahan. Kita nggak pernah undang dia datang. Semua kita, saya percaya di sini kita mau rumah tangga kita baik-baik saja. Maunya kita, keuangan kita baik-baik saja. Kita semua maunya usaha bisnis kita baik-baik saja. Tetapi siapa yang pernah bisa tahu dan mengendalikan kalau badai itu akan datang? Kita tidak berhak dan kita tidak punya kendali atas keadaan di hidup kita. Tapi kita yang pegang kendali. Bagaimana cara kita berespon menghadapi setiap masalah di hidup kita. Amin. Kita yang memilih. Kita yang bisa menentukan aku mau kacau, mau stres, atau aku mau kuasai diriku. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Kita gak bisa pegang kendali. Ya makanya ada suami istri datang sama saya, Bu, doakan kami Bu. Kami ini puluhan tahun bisnis, baru kali ini Bu rugi. Jadi puluhan tahun untung, iya. Ya puji Tuhan lah Bu, sekali-sekali Amin enggak? Ya buktinya dengan rugi ini ibu bapak cari saya minta didoakan. Kalau untung terus gak pernah cari hamba Tuhan kan. Jadi gak apa-apa. Puluhan tahun untung, 1 tahun rugi, gak masalah. Inilah hidup. Karena kita gak bisa pegang kendali atas keadaan. Tetapi kita bisa memilih untuk berespon dengan benar atas setiap keadaan. Jangan pernah merasa bahwa saudara itu terlalu berat hidupmu. Kalau kita membaca tokoh-tokoh di Alkitab, harusnya kalau kita merenungkan, itu mereka luar biasa loh. Kita ini baru hadapi masalah sedikit, saya itu suka layani orang, Bu, saya tuh pilih mati aja, kenapa? Saya tersinggung dengan mertua, Allah baru disinggung mertua udah mau mati. Ini loh model-model orang Kristen model begini, baru difitnah udah mau bunuh diri, alay lebay lu. Amin. Lihat. Ada orang di luar sana yang lebih punya tantangan, persoalan yang lebih berat. Udah hidup mati di depan mata. Jangan cuma karena masalah kecil, percayalah. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan di hidup kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berespon dengan keadaan itu. Firman ini berkata, jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang itu orang yang percaya pada Tuhan. Ketika engkau percaya sama Tuhan, ya engkau akan melihat mujizat. Coba kita lihat satu ayat lagi, waktunya sudah habis tinggal 1 menit. Cepat sekali jamnya di Bandung ya. Kita lihat bersama saudara Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kenapa kita harus percaya dan tenang di dalam Tuhan? Ya, firman Tuhan bilang kalau kamu berdoa, hendaklah kamu memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, orang yang tidak tenang, bimbang itu. Ayat 7, orang yang demikian janganlah apa? Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari
Tuhan. Jadi mimpi. Kalau kita berdoa hati nggak tenang, tidak ada iman percaya, maaf, nggak usah berdoa. Karena engkau tidak mungkin menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saya lagi galau, saya ngapain Bu? Nyanyi aja. Waktu engkau nyanyi, imanmu mulai timbul. Karena engkau berdoa pun imanmu lagi tidak ada, percuma. Ayat ini dengan jelas berkata, orang yang bimbang jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Jadi kalau engkau lagi bimbang, lagi takut, tidak tenang, nyanyi aja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kenapa setiap ibadah kita ada pujian terlebih dahulu? Supaya sebelum engkau mendengar firman, ada iman di dalam hidupmu. Makanya jangan datang telat. Ikut puji-pujian. Itu membajak hati yang tadinya engkau lemah, yang tadinya lesu, imannya mau mati waktu engkau nyanyi. Makanya nyanyinya juga hatinya terangkat sama Tuhan. Memuji dalam roh dan kebenaran. Jangan nyanyi otaknya lagi abis ini makan apa ya. Aku punya Tuhan yang kue tiaw enak, ini apa ayam goreng. Bagaimana bisa iman kita bangkit saudara. Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 berkata di sana. Sebab orang yang mendua hati apa? Tidak akan tenang hidupnya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Salah satu ciri orang yang memiliki rohani yang sehat, engkau memiliki ketenangan di dalam hidupmu. Kalau istri tenang, suami tenang, maka anak-anakmu juga tenang. Tapi kalau orang tua sudah tidak tenang, tiap hari ribut, berantem, itu yang jadi penyebab anak-anak jatuh ke narkoba, free sex. Karena mereka udah kacau di rumah. Tapi ketika kita suami istri hidup tenang, enggak ribut-ribut, saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup, amin. Enggak usah lama-lama. Kalau roh kita sehat, kehidupan rohani kita sehat, 5 menit cukup bisa. Setelah itu minta maaf, say udah lebih dari 5 menit loh, oh iya ya. Sorry ya, aku salah, selesai. Nggak usah direnungkan siang dan malam itu marah. Apalagi ada ibu-ibu 3 hari nggak omongan sama suami. Setan di dalam rumah tanggamu. Percuma di gereja engkau nyanyi luar biasa. Di rumah nggak omongan 3 hari 3 malam itu ngapain? Kalau ada yang kayak begitu di sini, kita buka kolam baptisan, Pak. Rendam ulang 20 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ngapain saudara? Ingat loh, Alkitab berkata kita harus berjuang. Kenapa? Di sekeliling kita ini banyak saksi. Banyak yang lihat hidupmu. Saksi yang pertama siapa? Mata Tuhan. Yang kedua siapa? Malaikat melihat. Yang ketiga apa? Setan. Setan lihat hidup saudara dan saya. Ngapain kita tiap minggu ke gereja? Kalau di rumah berantem, setan bilang lihat ya. Kalau di gereja nyanyi, luar biasa. Ternyata di rumah temennya kita. Ya, makanya setan gak pernah takut gereja penuh. Setan bilang biarin aja. Yang penting mereka tidak melakukan firman. Saudara, mari kita membangun kehidupan rohani yang sehat. Karena orang yang tidak tenang itu tidak menerima apa-apa. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Tapi ayat tadi berkata kuasai dirimu jadilah tenang. Kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.